Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ibu harap kabar anak-anakku sekalian baik ya. Baik, langsung saja materi pada hari ini yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini atau pada kesempatan ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati PowerPoint, siswa dapat menjelaskan definisi perkembangbiakan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua yaitu melalui kegiatan mengamati PowerPoint atau PPT, siswa dapat menyebutkan cara-cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan benar. Langsung saja kita ke materi tentang pengertian perkembangbiakan tumbuhan, yaitu merupakan sebuah proses terbentuknya suatu tumbuhan baru yang sama jenisnya dengan tumbuhan yang menghasilkan. Tujuan dari perkembangbiakan ini adalah sebagai cara untuk mempertahankan jenisnya supaya tidak mengalami kepunahan. Itulah pengertian dari perkembangbiakan tumbuhan ya anak-anakku sekalian, yaitu untuk melestarikan atau agar tumbuhan itu sendiri tidak punah. Baik, selanjutnya yaitu tentang perkembangbiakan yang terdapat pada pertumbuhan yang memiliki bunga dan dilakukan secara kawin, yaitu perkembangbiakan genetatif. Perkembangbiakan genetatif yaitu ibu sudah jelaskan tadi penjelasannya di awal ya. Kemudian yaitu ini adalah bagian-bagian dari bunga. Ada putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Ada benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Jadi bunga itu memiliki juga kelamin ya anak-anakku, bukan hanya manusia. Jadi anak-anakku sekalian juga harus tahu. Selanjutnya mahkota bunga. Anak-anakku silakan memperhatikan gambar yang ada pada PowerPoint-nya, bahwa di sini itu di bawah benang sari dan di bawah puting terdapat mahkota yang berfungsi untuk memikat serangga yang berperan membantu proses penyerbukan. Yaitu tadi itu adalah alat reproduksi bunga dan fungsinya. Selanjutnya yaitu vegetatif alami, terdiri dari tunas batang, tunas daun, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, dan sebagainya. Ini adalah contoh dari tuna batang, yaitu seperti batang pisang ya anak-anakku sekalian. Adapun penjelasannya itu untuk contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan tunas adalah pada tanaman pisang, yang anak-anakku bisa perhatikan pada gambar di sampingnya. Pada batang pisang yang ada di dalam tanah akan membentuk tunas. Contoh lainnya adalah pada tanaman tebu. Jadi tanaman tebu juga itu bisa tanaman tebu juga itu mempunyai tunas batang ya. Selanjutnya tunas daun ya, tunas daun. Untuk contoh tanaman yang berkembang biak vegetatif alami dengan tunas daun adalah pada tanaman cocor bebek atau kaktus. Tunas pada tumbuhan cocor bebek terletak pada ketiak daun. Jadi daun juga itu memiliki ketiak ya anak-anakku, bukan hanya manusia yang memilikinya loh, tapi tumbuhan juga. Selanjutnya umbi lapis. Anak-anakku silakan memperhatikan gambar yang terdapat pada PowerPoint-nya. Adalah umbi yang tersusun oleh lapisan-lapisan dan tumbuhnya tunas terletak di tengahnya. Sebagai contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan umbi lapis adalah tanaman bawang merah. Umbi lapis baru yang berasal dari ketiak terluar kemudian akan tumbuh dan membentuk tunas ya seperti bawang merah.
Selanjutnya anak-anakku silakan perhatikan gambar pada di bawah ini. Di bawah apa itu? Di bawah bawang merah adalah umbi batang ya. Umbi batang. Contohnya yaitu tanaman kentang dan ubi jalar ya anak-anakku. Adapun vegetatif buatan itu terdiri dari okulasi, mengten, stik, cangkok, dan merunduk ya. Yang pertama yaitu menggenten, yang terdiri dari batang bawah, batang atas, batang bawah, dan batang atas disatukan ya anak-anakku, atau yaitu menyambung satu batang tanaman dengan batang tanaman yang lainnya. Dan sebagai contohnya adalah menggenten untuk tanaman singkong atau karet bawah, dan tanaman singkong biasa. Yang di bawahnya anak-anakku silakan perhatikan, itu adalah gambar ubi, itu adalah gambar singkong ya, gambar singkong itu perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong batang tanaman induk yang sudah tua. Syaratnya adalah pada potongan tersebut terdapat buku supaya bisa tumbuh. Contohnya tanaman yang terdapat di stik yaitu tanaman singkong dan tebu. Anak-anakku dapat memperhatikan gambar ya, gambar pada PowerPoint ini. Mungkin itulah yang sempat Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Ibu harapkan anak-anakku untuk memahami dan mempelajari materi pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon dimaafkan ya, mohon dimaafkan. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.